Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini kita akan membahas lanjutan dari materi Structural Equation Modeling. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan olah data SEM dengan menggunakan aplikasi Swan Statistik. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagaimana menginterpretasikan hasil dari olah data kita sebelumnya. Di dalam analisis SEM, hal pertama yang harus kita lakukan adalah pengujian validitas. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah melakukan pengujian validitas dan didapatkan sebuah item atau indikator yang tidak valid karena nilai loading faktornya kurang dari 0,5. Sehingga X4 harus dikeluarkan dari model dan kita lakukan respesifikasi atau modifikasi model. Setelah dilakukan respesifikasi model, diperoleh hasil sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah gambar dari diagram jalur setelah respesifikasi. Dapat kita lihat X4 sudah tidak ada dalam mengukur variabel ability. Nilai antara variabel laten dengan indikator adalah nilai loading faktor. Kemudian, nilai antara variabel laten adalah nilai koefisien jalurnya atau besarnya pengaruh langsung. Kemudian, nilai antara variabel laten eksogen atau yang ditandakan dengan dua ujung anak panah, ini merupakan nilai korelasi antara variabel eksogen. Nah, selanjutnya adalah pengujian validitas untuk respesifikasi model. Dapat kita lihat nilai loading faktornya lebih dari 0,5, artinya keseluruhan item atau seluruh indikator telah valid. Jadi dapat kita lanjutkan untuk pengujian reliabilitas. Pengujian reliabilitas menggunakan nilai Cronbach alpha. Jika nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6, berarti variabel yang kita miliki telah reliable. Dapat kita lihat di sini, nilai Cronbach alpha dari keseluruhan variabel yang kita miliki lebih dari 0,6. Artinya, keseluruhan variabel telah reliable. Pengujian selanjutnya adalah pengujian asumsi di dalam SEM. Yang pertama adalah uji normalitas. Uji normalitas univariat menggunakan nilai squeness dan kurtosis. Dikatakan berdistribusi normal jika nilai critical ratio squeness atau CR squeness dan critical ratio kurtosis atau CR kurtosis kurang dari nilai mutlak 2,58. Nah, di sini dapat kita lihat nilai CR yang bertanda merah yaitu pada CR kurtosis X1 dan CR kurtosis X10 nilainya di luar 2,58. Sehingga kedua item ini, kedua indikator ini tidak normal univariat. Namun secara umum dapat kita lihat bahwa normal univariat terpenuhi. Jadi dapat kita anggap bahwa normal univariatnya terpenuhi. Pengujian kedua adalah normal multivariat. Pengujian normal multivariat menggunakan uji Mardias Multivariate Normality Test. Dapat kita lihat hasilnya pada result data are multivariat normal, artinya data yang kita miliki telah mengikuti distribusi normal multivariat. Berarti asumsi pengujian normalitas multivariat terpenuhi. Kita lanjut pada uji asumsi outlier. Kita ingin melihat ada atau tidak outlier di dalam pengamatan kita. Dengan melihat nilai Mahalanobis d-square-nya atau jarak Mahalanobis kuadrat dibandingkan dengan nilai chi-square tabel. Apabila nilai Mahalanobisnya kurang dari chi-square tabel, berarti data tersebut tidak mengandung outlier. Dapat kita lihat di sini, ini datanya telah terurut dari yang tertinggi sampai terendah. Kita lihat data tertingginya kurang dari nilai chi-square tabelnya. Artinya, observasi atau pengamatan yang kita miliki tidak mengandung outlier. Nah, setelah pengujian asumsi keseluruhan terpenuhi,
Yang kita lakukan adalah melakukan pengujian kesesuaian model. Di dalam pengujian kesesuaian model, sebenarnya banyak sekali uji yang dapat kita lakukan. Nah, kita dapat memilih beberapa saja. Di sini, kita ambil 6 uji kesesuaian model, yaitu p-value, root mean square error absolute, GFI, AGFI, TLI, dan CFI. Berikut ini adalah hasilnya, disertai dengan nilai kritisnya. Hasil ini akan kita bandingkan dengan nilai kritisnya, apakah masih memenuhi nilai kritis. Apabila hasil masih memenuhi nilai kritisnya, maka dapat kita simpulkan bahwa pengujian model kita itu baik. Dari kriteria p-value, kita dapat lihat hasilnya 0,314. Nilai ini lebih dari 0,05. Berarti kita simpulkan model baik. Kemudian untuk RMSEA, nilainya kurang dari 0,08. Berarti kita simpulkan baik. Untuk GFI dan GFI, nilainya lebih dari 0,9. Berarti kita simpulkan baik. Untuk TLI dan CFI, nilainya lebih dari 0,95. Berarti kita simpulkan baik. Secara umum, pengujian kesesuaian model menunjukkan bahwa model yang kita hasilkan telah baik atau telah fit. Nah, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis di sini yang dapat kita lakukan adalah melihat pengaruh langsungnya. Pengaruh langsung atau koefisien jalur dapat dilihat pada kolom STD-all. Nah, ini menyatakan besarnya koefisien jalur atau pengaruh langsungnya. Kemudian, untuk melakukan pengujian hipotesis, kita bisa lihat dari nilai yield value dan nilai p-value. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat dua model struktural, yaitu untuk participation dan untuk trust. Yang pertama, untuk trust terlebih dahulu, dapat kita lihat p-value yang kurang dari alfa yang kita gunakan di sini adalah 0,05. Dapat kita lihat p-value yang kurang dari alfa adalah variabel integrity. Artinya, integrity memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap trust. Kemudian untuk dua variabel yang lain, pengaruhnya tidak signifikan karena p-value lebih dari 0,05. Kemudian kita lihat pada model yang participation. Ternyata yang memiliki p-value kurang dari 0,05 yaitu variabel trust dan integrity. Artinya, trust dan integrity memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap participation. Nah, sekarang bagaimana pengujian untuk pengaruh tidak langsungnya? Untuk pengujian pengaruh tidak langsung akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Baik, untuk pertemuan kali ini kita sudahi dulu dan akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.